Dalam sejarah Islam ada kisah yang begitu menenangkan hati. Kisah tentang seorang sahabat Nabi yang menjaga imannya hingga akhir hayat. Waktu terus berlalu, namun jasadnya tetap utuh di dalam tanah. Seolah Allah sendiri menjaganya sebagai tanda kemuliaan dan keimanan. Inilah kisah tentang jasad sahabat Nabi yang dijaga Allah. Chapter 1, Pembukaan yang Menggugah. Dalam perjalanan sejarah Islam, ada begitu banyak kisah yang menenangkan hati sekaligus menguatkan iman. Kisah-kisah itu bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan cahaya yang terus menerangi kehidupan umat hingga hari ini. Di balik setiap peristiwa besar yang tercatat, selalu ada sosok-sosok mulia yang berjuang dengan penuh keikhlasan, mengorbankan apapun yang mereka miliki demi tegaknya agama Allah. Mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad. Generasi terbaik yang pernah hidup di muka bumi, orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendampingi Rasul-Nya, menyaksikan turunnya wahyu, serta menjadi pelindung dakwah di masa-masa paling sulit. Para sahabat bukanlah manusia yang hidup dalam kemewahan dan kenyamanan. Hidup mereka dipenuhi ujian. Ada yang harus menahan lapar berhari-hari, ada yang disiksa tanpa belas kasihan, ada pula yang terusir dari tanah kelahirannya sendiri. Namun semua penderitaan itu tidak membuat iman mereka goyah sedikit pun. Cinta mereka kepada Allah dan Rasul-Nya jauh lebih besar daripada rasa takut kepada dunia. Ketika perintah jihad datang, mereka berdiri di barisan paling depan. Ketika dakwah membutuhkan pengorbanan harta, mereka memberi tanpa ragu. Dan ketika nyawa menjadi taruhan, mereka melangkah tanpa gentar. Keikhlasan itulah yang menjadikan mereka mulia. Bukan karena kekayaan, bukan karena kedudukan, melainkan karena ketulusan hati dalam beriman dan berjuang. Bahkan Rasulullah sendiri memuji mereka sebagai sebaik-baik generasi umat ini. Namun di antara sekian banyak kisah perjuangan para sahabat, ada cerita-cerita istimewa yang jarang terdengar. Kisah yang tersembunyi di balik perjalanan waktu. Kisah yang tidak banyak dibahas tetapi menyimpan pelajaran iman yang begitu dalam. Sebuah kisah yang membuat hati bergetar saat mendengarnya. Kisah yang seakan menjadi bukti nyata bahwa Allah benar-benar memuliakan hamba-hambanya yang beriman dengan tulus. Bertahun-tahun telah berlalu, puluhan tahun berubah menjadi ratusan tahun. Generasi demi generasi datang dan pergi. Sebagian makam para sahabat telah lama menyatu dengan tanah. Tak lagi diketahui letaknya, tak lagi dikenali bentuknya. Waktu seakan menghapus jejak-jejak mereka dari pandangan manusia, namun tidak dengan yang satu ini. Takdir Allah memperlihatkan sebuah tanda yang membuat banyak orang terdiam dalam keheranan. Ketika sebuah makam lama tanpa sengaja ditemukan kembali, orang-orang yang menyaksikannya dibuat takjub oleh pemandangan yang sulit diterima akal. Tanah yang seharusnya meleburkan jasad, waktu yang seharusnya menghapus rupa, ternyata tidak berlaku atas izin Allah. Di dalam liang lahat yang gelap dan sunyi itu terbujur jasad seorang sahabat Nabi. Tubuhnya masih utuh, kafan yang membungkusnya masih terjaga. Seakan ia baru saja dimakamkan, padahal zaman telah berlalu begitu lama. Tidak ada teknologi yang menjaganya, tidak ada bahan pengawet yang melindunginya. Semua terjadi semata-mata karena kuasa Allah. Inilah tanda kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba pilihannya. Sebuah pengingat bagi manusia bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Bahwa ada kemuliaan yang Allah jaga bahkan setelah ruh meninggalkan raga. Dan dari peristiwa inilah sebuah kisah besar mulai terungkap. Kisah tentang iman yang teguh, tentang pengorbanan tanpa pamrih, dan tentang kemuliaan yang dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kisah luar biasa tentang jasad sahabat Nabi yang dijaga oleh Allah. Chapter 2, Mengenal Sosok Sahabat. Sahabat mulia yang kisahnya kita dengarkan ini adalah Hanzalah bin Abu Amir, seorang pemuda Ansyar dari kota Madinah yang tumbuh dalam lingkungan penuh gejolak keimanan. Ia hidup pada masa ketika cahaya Islam baru saja menyinari jazirah Arab saat kebenaran dan kebatilan berdiri saling berhadapan dengan sangat jelas. Hanzalah berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya dikenal memiliki kedudukan di tengah masyarakat. Namun kemuliaan nasab tidak membuatnya sombong. Justru sejak muda Hanzalah dikenal sebagai pribadi yang lembut hati, jujur dalam ucapan, dan bersih jiwanya dari ambisi dunia.
Ketika seruan Islam sampai ke Madinah, hati Hanzalah termasuk yang paling cepat menerima kebenaran. Tanpa keraguan, ia memeluk Islam dengan keyakinan penuh. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan. Sebelumnya, seolah hatinya menemukan tempat pulang. Keislamannya tidak hanya sebatas ucapan. Hanzalah menunjukkan keimanan melalui sikap dan perbuatannya. Ia rajin menghadiri majelis ilmu, tekun beribadah, serta dikenal gemar membantu sesama. Wajahnya memancarkan ketenangan, lisannya terjaga dari kata-kata kasar, dan langkahnya selalu diarahkan kepada kebaikan. Sebagai seorang pemuda, Hanzalah tumbuh dengan semangat yang menyala-nyala. Namun semangatnya bukan untuk kemegahan dunia, melainkan untuk membela agama Allah. Ia menyadari bahwa hidup bukan sekadar tentang usia yang panjang, tetapi tentang bagaimana setiap detik bernilai di sisi Allah. Kedekatan Hanzalah dengan Nabi Muhammad menjadikannya semakin matang dalam iman. Setiap nasihat Rasulullah ia simpan dalam hati, setiap ajaran beliau ia jadikan pedoman hidup. Hanzalah bukan hanya mendengar tetapi benar-benar mengamalkan. Ia menyaksikan sendiri kesederhanaan Rasulullah, kelembutan akhlaknya, serta keteguhan beliau dalam berdakwah. Semua itu membuat cintanya kepada Nabi tumbuh begitu dalam. Baginya, Rasulullah bukan sekadar pemimpin, tetapi cahaya yang menuntun jalan hidupnya. Dalam banyak kesempatan, Hanzalah selalu berusaha berada di dekat Nabi. Ia ingin belajar langsung, menyerap setiap hikmah, dan meneladani setiap perilaku. Kedekatan itu membentuk dirinya menjadi pribadi yang matang secara spiritual dan kuat secara mental. Keimanan Hanzalah teruji ketika gelombang permusuhan terhadap Islam semakin besar. Ancaman datang dari berbagai arah. Kaum muslimin harus bersiap menghadapi serangan yang dapat merenggut nyawa kapan saja. Di saat banyak orang diliputi rasa takut, Hanzalah justru berdiri dengan keberanian. Baginya, membela Rasulullah dan agama Allah adalah kehormatan terbesar. Ia memahami bahwa perjuangan menegakkan kebenaran memang menuntut pengorbanan. Peran Hanzalah dalam perjuangan Islam tidaklah kecil. Ia termasuk pemuda yang selalu siap ketika panggilan jihad dikumandangkan. Tenaganya kuat, tekadnya bulat, dan hatinya dipenuhi keyakinan bahwa pertolongan Allah selalu dekat. Ia tidak pernah mencari pujian manusia, tidak pula mengharap kedudukan tinggi. Yang ia inginkan hanyalah ridha Allah dan kesempatan untuk berjuang di jalannya. Bagi Hanzalah, hidup yang singkat namun penuh makna jauh lebih berharga daripada usia panjang tanpa pengabdian. Ketulusan inilah yang membuat namanya dikenang dalam sejarah Islam. Ia menjadi teladan tentang bagaimana seorang pemuda seharusnya mengisi masa mudanya dengan iman, keberanian, dan pengorbanan. Tak ada yang menyangka, pemuda yang wajahnya tenang dan tutur katanya lembut ini kelak akan mencatatkan sebuah peristiwa luar biasa. Peristiwa yang membuat langit seakan menjadi saksi kemuliaannya. Peristiwa yang menjadikan namanya harum hingga akhir zaman. Sosoknya mungkin telah lama tiada, namun kisahnya tetap hidup di hati kaum beriman. Dan dari kehidupannya kita belajar bahwa kemuliaan sejati tidak diukur dari harta atau ketenaran, melainkan dari seberapa tulus seseorang berjuang demi Allah dan Rasul-Nya. Now chapter 3, Ujian dan Pengorbanan. Perjalanan iman tidak pernah lepas dari ujian. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin besar pula cobaan yang datang menguji keteguhan hatinya. Begitulah yang dialami oleh Hanzalah bin Abu Amir bersama kaum muslimin pada masa awal perjuangan Islam. Saat itu, dakwah Islam belum diterima dengan mudah. Banyak pihak yang merasa terancam oleh ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kaum Quraisy memandang Islam sebagai ancaman bagi kekuasaan dan tradisi nenek moyang mereka. Kebencian pun tumbuh, berubah menjadi permusuhan yang nyata. Ancaman datang dalam berbagai bentuk. Caci maki terdengar hampir setiap hari. Tekanan sosial membuat banyak orang takut memeluk Islam secara terang-terangan. Tidak sedikit kaum muslimin yang disiksa, dipukul, bahkan diusir dari kampung halaman mereka sendiri. Hanzalah menyaksikan semua itu dengan mata kepalanya sendiri. Ia melihat bagaimana saudara-saudaranya seiman menahan rasa sakit demi mempertahankan keyakinan. Ia menyaksikan keluarga yang terpisah karena perbedaan agama. Ia juga merasakan bagaimana suasana Madinah dipenuhi kecemasan akibat ancaman serangan musuh yang datang sewaktu-waktu. Namun tekanan itu tidak membuat Hanzalah mundur. Justru setiap ujian semakin menguatkan tekadnya. Ia sadar bahwa jalan menuju kebenaran memang tidak mudah.
Ada harga yang harus dibayar untuk mempertahankan iman. Sebagai seorang pemuda yang kuat dan sehat, Hanzalah tidak tinggal diam. Ia ikut membantu berbagai keperluan kaum muslimin. Tenaganya digunakan untuk menjaga keamanan kota, membantu persiapan pasukan, serta melayani kebutuhan masyarakat yang terdampak konflik. Siang hari ia sibuk berjuang bersama kaum muslimin. Malam hari ia menguatkan dirinya dengan ibadah dan doa. Hatinya dipenuhi keyakinan bahwa setiap tetes keringat di jalan Allah tidak akan pernah sia-sia. Tidak hanya tenaga, Hanzalah juga rela mengorbankan hartanya. Apapun yang ia miliki, ia gunakan untuk membantu perjuangan Islam. Baginya, harta hanyalah titipan yang nilainya kecil dibandingkan ridha Allah. Ia tidak ingin dikenal sebagai orang kaya yang hidup nyaman sementara agama Allah membutuhkan pembelaan. Ia ingin menjadi bagian dari perjuangan besar yang menentukan masa depan umat. Pengorbanan itu semakin terasa ketika seruan jihad dikumandangkan. Kaum muslimin harus menghadapi pasukan Quraisy yang datang dengan kekuatan besar. Perang tidak dapat dihindari. Situasi menjadi sangat menegangkan. Setiap orang memahami bahwa pertempuran kali ini bisa saja menjadi akhir kehidupan mereka. Pedang-pedang akan beradu, darah bisa tertumpah dan nyawa menjadi taruhan. Di saat-saat genting seperti itu, keimanan seseorang benar-benar diuji. Namun Hanzalah tetap teguh. Tidak ada rasa gentar yang menguasai hatinya. Ia justru merasa terhormat mendapat kesempatan membela Rasulullah dan agama Allah. Baginya, gugur di medan perang bukanlah kerugian, melainkan kemuliaan yang besar. Ancaman musuh yang begitu kuat tidak membuat langkahnya goyah. Ia percaya sepenuhnya bahwa hidup dan mati berada dalam ketetapan Allah. Tidak ada yang perlu ditakutkan selama ia berada di jalan yang benar. Keyakinan itulah yang membuat wajahnya tetap tenang meski suasana begitu mencekam. Di tengah persiapan perang yang menegangkan, Hanzalah tetap menunjukkan keteguhan iman. Lisannya tak henti berzikir, memohon perlindungan dan pertolongan dari Allah. Hatinya mantap, niatnya lurus, dan tekadnya bulat. Ia memahami bahwa perjuangan ini bukan tentang kemenangan dunia semata, tetapi tentang membela kebenaran dan menjaga kehormatan agama. Ujian demi ujian yang ia hadapi justru menempa jiwanya menjadi semakin kuat. Pengorbanan yang ia berikan menjadi bukti nyata cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan tanpa disadari, semua pengorbanan itu sedang mengantarkannya menuju sebuah kemuliaan besar yang telah Allah siapkan. Sebuah kemuliaan yang kelak membuat namanya dikenang sepanjang masa. Chapter 4. Detik-detik wafat. Fajar baru saja menyingsing ketika panggilan jihad menggema di seluruh penjuru Madinah. Hari itu menjadi salah satu hari paling menegangkan dalam sejarah perjuangan kaum muslimin. Pasukan Quraisy datang dengan kekuatan besar, membawa dendam dan amarah yang membara. Kaum muslimin pun bersiap menghadapi pertempuran yang kelak dikenal sebagai Perang Uhud. Di saat banyak orang mempersiapkan perlengkapan perang sejak malam, Hanzalah bin Abu Amir justru berada dalam momen yang sangat berbeda. Malam sebelumnya adalah malam kebahagiaan dalam hidupnya. Ia baru saja melangsungkan pernikahan, memulai lembaran baru bersama istrinya. Namun kebahagiaan itu tidak membuatnya lalai dari panggilan iman. Ketika seruan perang terdengar, hati Hanzalah langsung tergerak. Ia sadar bahwa membela agama Allah dan melindungi Rasulullah jauh lebih penting daripada kenikmatan dunia yang baru saja ia rasakan. Tanpa ragu, ia segera bersiap meninggalkan rumahnya. Dengan langkah tergesa namun penuh keyakinan, Hanzalah berangkat menuju medan perang. Ia bahkan tidak sempat menunggu waktu yang lama. Yang ada dalam pikirannya hanyalah satu, jangan sampai tertinggal dalam barisan pejuang Islam. Medan Uhud dipenuhi debu dan teriakan, dentingan pedang bersahutan sementara pasukan saling berhadapan. Dengan penuh amarah, kaum muslimin berjuang dengan segenap kemampuan yang mereka miliki. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran, Hanzalah maju tanpa rasa gentar. Ia menerjang barisan musuh dengan keberanian yang luar biasa. Setiap ayunan pedangnya adalah bukti ketulusan imannya. Setiap langkahnya adalah wujud cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Pertempuran berlangsung sengit. Pasukan Quraisy berusaha membalas kekalahan mereka sebelumnya. Serangan datang bertubi-tubi dari berbagai arah.
Situasi semakin kacau ketika sebagian pasukan pemanah meninggalkan posnya, menyebabkan barisan kaum muslimin terdesak. Namun keadaan genting itu tidak menyurutkan keberanian Hanzalah. Ia terus maju menembus barisan musuh. Tubuhnya yang muda dan kuat bergerak lincah di antara kilatan senjata. Ia tidak memikirkan keselamatan dirinya. Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana melindungi pasukan Islam dan meraih ridha Allah. Hingga akhirnya di tengah kepungan musuh, Hanzalah menerima serangan bertubi-tubi. Tubuhnya terluka, darah mengalir membasahi medan perang. Meski demikian, ia tetap berusaha berdiri dan melanjutkan perlawanan. Sampai pada satu titik, kekuatan fisiknya tak lagi mampu bertahan. Ia pun gugur di medan laga sebagai syahid, menyerahkan jiwa raganya sepenuhnya di jalan Allah. Berita gugurnya para pejuang menyebar cepat. Suasana medan perang dipenuhi kesedihan yang mendalam. Banyak sahabat yang kehilangan saudara, kerabat, dan sahabat seperjuangan mereka. Kaum muslimin merasakan duka yang begitu berat. Tangis tertahan, hati terasa sesak. Mereka bukan hanya kehilangan seorang pejuang, tetapi juga sosok pemuda saleh yang dikenal karena ketulusan dan keberaniannya. Namun di balik duka itu, tersimpan kebanggaan yang besar. Gugur di medan jihad adalah kemuliaan tertinggi bagi seorang mukmin. Ketika suasana mulai tenang, perhatian kaum muslimin tertuju kepada para syuhada yang terbaring di medan perang. Tubuh-tubuh mulia itu menjadi saksi pengorbanan besar demi tegaknya agama Allah. Rasa haru menyelimuti hati setiap orang yang menyaksikan. Mereka mengenang keberanian para pejuang yang hingga detik terakhir tetap memegang teguh iman. Sebagai bentuk penghormatan terakhir, para syuhada dimakamkan dengan penuh kemuliaan. Mereka tidak dimandikan sebagaimana jenazah biasa karena darah yang mengalir menjadi saksi perjuangan di hadapan Allah. Tubuh mereka dibaringkan dengan penuh penghormatan, diselimuti kain seadanya, dan dikebumikan di tanah Uhud yang menjadi saksi perjuangan. Tidak ada kemewahan dalam pemakaman itu. Tidak ada upacara besar, namun kemuliaannya jauh melampaui segala kehormatan dunia. Kaum muslimin berdiri dengan hati yang pilu namun penuh keikhlasan. Mereka melepas para syuhada dengan doa, berharap Allah menerima seluruh pengorbanan mereka. Dan di antara jasad-jasad mulia itu terbaring Hanzalah, pemuda yang mengorbankan kebahagiaan dunia demi panggilan jihad. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam, namun juga jejak kemuliaan yang tak akan pernah terhapus oleh waktu. Detik-detik wafatnya menjadi saksi bahwa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya benar-benar ia buktikan hingga hembusan napas terakhir. Chapter 5, Pemakaman dan Waktu yang Berlalu. Setelah pertempuran usai dan suasana medan mulai tenang, kaum muslimin kembali ke tempat para syuhada dibaringkan. Udara masih dipenuhi aroma debu dan darah perjuangan. Hati mereka diselimuti duka, namun juga keteguhan menerima takdir Allah. Di antara jasad-jasad mulia yang terbaring, tampak tubuh Hanzalah bin Abu Amir, pemuda yang gugur dengan keberanian luar biasa. Wajahnya tampak tenang, seakan ia hanya tertidur setelah perjuangan panjang. Mereka yang mengenalnya tidak kuasa menahan haru. Pemuda saleh itu kini telah kembali kepada Rabb-Nya dalam keadaan terbaik, syahid di jalan Allah. Sesuai tuntunan Rasulullah, para syuhada tidak dimandikan. Darah yang membasahi tubuh mereka menjadi saksi pengorbanan yang kelak akan berbicara di hadapan Allah. Jasad mereka juga tidak diperlakukan dengan kemewahan dunia, karena kemuliaan sejati bukan terletak pada megahnya penghormatan manusia, melainkan pada kedudukan mulia di sisinya. Dengan penuh kehati-hatian dan penghormatan, para sahabat menggali liang lahat di sekitar kaki Gunung Uhud. Tanah yang menjadi saksi perjuangan itu kini menjadi tempat peristirahatan terakhir para pejuang Islam. Tidak ada peti indah, tidak ada kain mahal, tidak ada bangunan megah, hanya kain kafan sederhana dan doa tulus yang mengiringi. Satu persatu jasad para syuhada dimakamkan. Setiap tanah yang ditimbunkan di atas mereka diiringi doa dan linangan air mata. Kesedihan menyelimuti suasana, namun tidak ada ratapan berlebihan. Kaum muslimin memahami bahwa mereka yang gugur di jalan Allah sejatinya tidak mati, melainkan hidup di sisinya dengan kemuliaan yang tak terbayangkan. Pemakaman itu berlangsung dengan sederhana namun penuh makna. Kesederhanaan yang justru memancarkan kemuliaan luar biasa.
Nama-nama para syuhada perlahan dihafalkan oleh keluarga dan sahabat terdekat. Kisah keberanian mereka diceritakan dari satu majelis ke majelis lainnya. Anak-anak tumbuh dengan mendengar kisah para pahlawan Islam yang rela mengorbankan segalanya demi iman. Namun waktu terus bergerak. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Generasi yang menyaksikan langsung peristiwa besar itu perlahan menua. Sebagian wafat, sebagian lainnya menyebar ke berbagai wilayah untuk melanjutkan dakwah Islam. Kota Madinah berkembang, kehidupan terus berjalan, dan peristiwa demi peristiwa baru silih berganti. Makam-makam para syuhada tetap berada di tempatnya, sunyi namun penuh kehormatan. Tahun demi tahun berlalu, angin gurun berhembus menyapu permukaan tanah. Hujan sesekali turun membasahi bumi. Panas terik dan dingin malam datang silih berganti. Perlahan, tanda-tanda makam mulai memudar. Gundukan tanah yang dulu jelas terlihat kini semakin menyatu dengan permukaan sekitarnya. Bagi generasi baru yang tidak menyaksikan langsung peristiwa Perang Uhud, tempat itu hanyalah sebidang tanah biasa. Tidak banyak yang mengetahui secara pasti siapa saja yang beristirahat di bawahnya. Cerita tentang keberanian para syuhada memang masih terdengar, tetapi detail kisahnya semakin samar. Nama-nama besar tetap dikenang, namun sebagian lainnya perlahan tenggelam dalam arus waktu. Begitulah dunia berjalan. Ia tidak pernah berhenti. Ia terus bergerak meninggalkan jejak masa lalu. Kisah tentang Hanzalah yang pernah menggetarkan medan perang perlahan jarang disebut. Generasi berganti, perhatian manusia tersita oleh peristiwa-peristiwa baru. Hanya sedikit orang yang benar-benar mengingat pengorbanannya. Makamnya pun kian sepi dari peziarah. Tanah yang menutupinya tampak sama seperti tanah di sekitarnya. Tak ada yang menyangka bahwa di bawahnya terbaring jasad seorang pemuda mulia yang pernah menyerahkan segalanya demi Islam. Seolah waktu menutup rapat kisahnya. Namun sesungguhnya tidak ada satupun pengorbanan di jalan Allah yang benar-benar hilang. Meski manusia bisa lupa, Allah tidak pernah lupa. Meski nama jarang disebut, kemuliaan tetap tercatat di sisinya. Dan ketika manusia mengira kisah itu telah usai ditelan zaman, takdir Allah justru menyiapkan sebuah peristiwa besar. Peristiwa yang akan membuka kembali lembaran sejarah yang hampir terlupakan. Peristiwa yang kelak membuat banyak orang terdiam takjub dan kembali mengingat kemuliaan seorang sahabat Nabi yang lama tersembunyi oleh waktu. Chapter 6, Penemuan yang Menggemparkan. Waktu terus berjalan, meninggalkan jejak-jejak sejarah yang perlahan tersembunyi di balik perubahan zaman. Tempat yang dahulu menjadi saksi perjuangan kini tampak sunyi, seakan tak lagi menyimpan cerita besar. Bukit dan hamparan tanah di sekitar medan perang Uhud tampak seperti bentang alam biasa bagi sebagian orang yang melintas. Namun takdir Allah selalu memiliki cara untuk menyingkap kembali kisah yang hampir terlupakan. Pada suatu masa ketika pembangunan dan penataan wilayah mulai dilakukan di sekitar kawasan tersebut, beberapa pekerja diperintahkan untuk meratakan sebagian tanah. Mereka tidak menyadari bahwa cangkul dan alat yang digunakan perlahan mendekati area yang dahulu menjadi tempat peristirahatan. Para syuhada. Tanah yang selama berabad-abad tampak biasa itu mulai terusik. Awalnya tak ada yang terasa aneh. Gumpalan demi gumpalan tanah terangkat sebagaimana mestinya. Bebatuan dipindahkan, semak-semak dibersihkan. Para pekerja menjalankan tugas mereka seperti hari-hari sebelumnya. Namun tiba-tiba salah satu alat mereka mengenai sesuatu yang tidak biasa. Bukan batu, bukan kayu lapuk, bukan pula rongga tanah kosong. Mereka merasakan permukaan yang berbeda, lebih lunak, namun tidak seperti tanah pada umumnya. Penasaran, penggalian dilakukan dengan lebih hati-hati. Tanah di sekitarnya disingkirkan perlahan menggunakan tangan. Semakin dalam digali, semakin jelas terlihat sesuatu yang membuat jantung berdebar. Kain, selembar kain yang terlipat rapi, tertimbun di dalam tanah. Para pekerja saling berpandangan dengan wajah bingung. Mustahil kain dapat bertahan di dalam tanah selama waktu yang sangat lama tanpa hancur. Dengan rasa penasaran yang semakin besar, mereka membersihkan tanah yang menempel secara perlahan. Dan saat itulah sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan mulai tampak. Di balik balutan kain itu terlihat bentuk tubuh manusia, tubuh yang terbaring. Tenang di dalam liang tanah, suasana mendadak hening. Tangan-tangan yang tadi sibuk menggali kini terhenti. Nafas terasa berat.
Sebagian dari mereka mundur perlahan, tak percaya dengan apa yang dilihat. Yang lebih mengejutkan lagi, tubuh itu tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan sebagaimana jasad yang telah lama terkubur. Tidak tampak tulang belulang yang tercerai. Tidak terlihat kehancuran yang biasanya terjadi akibat proses alamiah. Tubuh itu tampak utuh, kain kafannya pun masih membungkus rapi. Seolah jasad tersebut baru saja dimakamkan beberapa waktu lalu. Padahal tanah itu telah tersentuh waktu selama berabad-abad. Kabar penemuan itu menyebar dengan cepat. Para penduduk sekitar berdatangan, ingin menyaksikan langsung kejadian yang menggemparkan tersebut. Para ulama dan tokoh masyarakat pun segera dipanggil untuk memastikan keadaan. Ketika penggalian dilakukan dengan lebih teliti, semakin jelas bahwa jasad tersebut adalah salah satu syuhada yang gugur di medan Uhud. Letak makamnya sesuai dengan riwayat yang selama ini hanya tersimpan dalam catatan sejarah. Orang-orang yang menyaksikan tak kuasa menahan rasa takjub. Sebagian terdiam dengan mata berkaca-kaca. Sebagian lagi beristighfar berulang kali. Ada pula yang meneteskan air mata karena merasakan kebesaran Allah yang nyata di hadapan mereka. Perasaan haru bercampur takut menyelimuti suasana. Mereka menyadari bahwa apa yang disaksikan bukanlah peristiwa biasa. Ini adalah tanda kekuasaan Allah yang diperlihatkan kepada manusia. Bisikan-bisikan takbir mulai terdengar, doa-doa lirih dipanjatkan. Hati setiap orang bergetar menyaksikan kebesarannya. Tak sedikit yang merinding ketika menyadari bahwa jasad itu telah terbaring di dalam tanah selama ratusan tahun, namun tetap terjaga tanpa kerusakan berarti. Peristiwa itu menjadi pembicaraan luas. Banyak orang berdatangan dari berbagai tempat hanya untuk menyaksikan bukti nyata kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba pilihannya. Dan di tengah kerumunan yang terdiam penuh takzim, para ulama mulai mengingatkan kembali sebuah nama yang pernah menghiasi lembaran sejarah perjuangan Islam. Sebuah nama yang sempat redup di telan zaman. Nama seorang pemuda mulia yang gugur dengan penuh keberanian demi membela agama Allah. Dialah Hanzalah bin Abu Amir. Penemuan yang menggemparkan. Itu seakan membuka kembali pintu sejarah yang lama tertutup. Kisah yang nyaris terlupakan kini kembali hidup dalam ingatan umat dan manusia pun kembali diingatkan bahwa Allah Maha Kuasa menjaga siapapun yang dimuliakannya, bahkan setelah raga menyatu dengan tanah. Chapter 7, Jasad yang dijaga Allah. Penemuan makam itu membuat suasana berubah penuh takzim. Tanah yang telah digali dengan hati-hati kini memperlihatkan sebuah pemandangan yang menggetarkan jiwa. Di dalam liang lahat yang sunyi dan gelap, terbujur jasad seorang pejuang Islam yang telah beristirahat selama berabad-abad. Dialah Hanzalah bin Abu Amir, sahabat Nabi yang gugur sebagai syuhada di medan perang Uhud. Tubuhnya masih terbaring dengan posisi yang rapi. Kafan yang membungkusnya tetap utuh, tidak lapuk dimakan usia. Tidak tampak tanda-tanda kehancuran sebagaimana jasad manusia yang telah lama berada di dalam tanah. Kulitnya masih menyatu dengan tubuh. Anggota badannya tetap lengkap, bahkan sebagian orang yang menyaksikan bersaksi bahwa jasad itu tampak seperti orang yang sedang tertidur lelap. Padahal waktu yang telah berlalu bukanlah hitungan tahun atau puluhan tahun. Jarak antara masa wafatnya dan saat penemuan kembali makam itu telah terbentang sangat panjang dalam catatan sejarah manusia. Tanah yang biasanya mengurai tubuh menjadi debu seakan kehilangan kuasanya. Orang-orang yang berdiri menyaksikan hanya mampu terdiam. Hati mereka dipenuhi rasa takjub yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Pemandangan itu terasa begitu nyata, namun sekaligus melampaui nalar manusia. Bagaimana mungkin jasad yang telah terkubur begitu lama tetap utuh? Bagaimana mungkin kain kafan yang tertimbun tanah ratusan tahun tidak hancur? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di benak banyak orang. Ilmu manusia terasa begitu terbatas untuk menjelaskan apa yang terjadi di hadapan mata mereka. Sebagian orang merinding, sebagian lainnya meneteskan air mata. Ada pula yang berulang kali mengucap tasbih dan takbir, menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan tanda kebesaran Allah yang nyata. Peristiwa itu menjadi bukti bahwa kekuasaan Allah tidak dapat dibatasi oleh hukum alam yang biasa dipahami manusia. Jika Allah berkehendak menjaga sesuatu, maka tidak ada satupun yang mampu merusaknya.
Keajaiban ini bukanlah untuk dipertontonkan sebagai sensasi, melainkan sebagai pelajaran iman bagi siapa saja yang mau merenung. Allah menunjukkan bahwa kemuliaan seorang hamba tidak berhenti ketika ruh berpisah dari jasad. Kemuliaan itu dapat terus terjaga bahkan setelah raga menyatu dengan bumi. Para ulama yang datang menyaksikan peristiwa tersebut menjelaskan bahwa hal seperti ini bukanlah sesuatu yang mustahil dalam ajaran Islam. Allah telah memuliakan para nabi, para syuhada, dan orang-orang saleh dengan keistimewaan yang tidak diberikan kepada sembarang manusia. Mereka mengingatkan sabda Rasulullah bahwa para syuhada memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Ruh mereka hidup dalam kenikmatan yang tidak dapat dibayangkan oleh manusia yang masih hidup di dunia. Tubuh mereka pun dimuliakan sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan yang telah diberikan. Sebagian ulama menjelaskan bahwa utuhnya jasad para syuhada adalah karamah, kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya yang sangat taat dan tulus dalam berjuang di jalannya. Karamah bukanlah sesuatu yang bisa diusahakan manusia dengan kekuatan sendiri. Ia adalah anugerah murni dari Allah sebagai tanda cintanya kepada hamba pilihan. Para ulama juga mengingatkan agar manusia tidak terjebak pada kekaguman semata, melainkan mengambil hikmah dari peristiwa tersebut. Keajaiban ini bukan hanya tentang jasad yang utuh, tetapi tentang ketulusan iman, pengorbanan tanpa pamrih, dan kesetiaan membela agama Allah hingga akhir hayat. Apa yang Allah jaga bukan sekadar tubuhnya, tetapi kemuliaan perjuangannya. Peristiwa itu seakan menjadi pesan lembut bagi umat manusia, bahwa setiap amal kebaikan akan mendapat balasan, setiap pengorbanan akan mendapat kemuliaan, dan setiap perjuangan di jalan Allah tidak pernah sia-sia. Kini, kisah tentang jasad yang terjaga itu menyebar luas dan menggetarkan hati banyak orang. Mereka tidak hanya menyaksikan sebuah keajaiban, tetapi juga diingatkan kembali akan besarnya kemuliaan iman. Di hadapan kebesaran Allah, manusia hanya mampu menundukkan kepala dengan penuh kerendahan hati, karena sesungguhnya Dialah yang Maha Menjaga, dan Dia pula yang memuliakan siapapun yang dikehendakinya. Chapter 8, Hikmah dan Pesan Keimanan. Kisah tentang utuhnya jasad Hanzalah bin Abu Amir bukan sekadar cerita menakjubkan yang membuat manusia terdiam dalam keheranan. Lebih dari itu, peristiwa tersebut menyimpan pelajaran iman yang begitu dalam bagi siapapun yang mau merenungkan maknanya. Keajaiban itu seakan menjadi cara Allah menyingkap tabir, agar manusia memahami bahwa kemuliaan sejati tidak diukur dari seberapa lama seseorang hidup di dunia, melainkan dari seberapa tulus ia beriman dan berjuang di jalannya. Hanzalah adalah gambaran ketulusan iman yang sesungguhnya. Ia tidak berjuang demi dikenal manusia, tidak pula mengharap pujian atau kedudukan. Yang ia inginkan hanyalah ridha Allah dan kedekatan dengan Rasul-Nya. Ketika panggilan jihad terdengar, ia meninggalkan kebahagiaan dunia yang baru saja dirasakannya. Tidak ada keraguan dalam hatinya. Tidak ada pertimbangan untung dan rugi menurut pandangan dunia. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa memenuhi panggilan Allah adalah kehormatan terbesar dalam hidupnya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa ketulusan iman lahir dari hati yang benar-benar mengenal Allah. Hati yang yakin bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara, sedangkan akhirat adalah tujuan yang kekal selamanya. Ketulusan seperti inilah yang menjadikan amal bernilai besar di sisi Allah. Selain ketulusan, kisah ini juga mengajarkan makna pengorbanan yang sesungguhnya. Berjuang di jalan Allah bukan hanya tentang mengangkat senjata di medan perang. Pengorbanan memiliki makna yang luas, mengorbankan waktu untuk beribadah, mengorbankan tenaga untuk membantu sesama, mengorbankan harta untuk kepentingan umat, bahkan mengorbankan keinginan pribadi demi ketaatan kepada Allah. Hanzalah telah menunjukkan puncak pengorbanan itu dengan menyerahkan jiwa dan raganya demi membela kebenaran, dan Allah membalas pengorbanan tersebut dengan kemuliaan yang abadi. Tubuhnya dijaga, namanya dikenang. Kisahnya menginspirasi generasi demi generasi. Itulah balasan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalannya. Kisah ini juga menjadi ajakan lembut bagi kita semua untuk meneladani para sahabat Nabi. Mereka bukan malaikat yang tanpa kesalahan. Mereka adalah manusia biasa yang memiliki rasa takut, sedih, dan lelah. Namun yang membedakan mereka adalah kekuatan iman dan keteguhan hati
dalam menaati Allah dan Rasul-Nya. Para sahabat mengajarkan arti kesetiaan kepada agama. Mereka tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama, melainkan sebagai ladang untuk menanam amal kebaikan. Di zaman yang penuh dengan godaan dan kesibukan dunia seperti sekarang, keteladanan para sahabat menjadi cahaya penuntun. Mereka mengingatkan bahwa kemuliaan hidup bukan terletak pada harta yang melimpah atau popularitas yang tinggi, tetapi pada kedekatan hati kepada Allah. Meneladani mereka bisa dimulai dari langkah-langkah sederhana, memperbaiki salat, memperbanyak doa, menjaga kejujuran, menolong sesama, dan tetap istiqamah dalam kebaikan meski tidak ada yang melihat, karena sesungguhnya Allah Maha melihat setiap amal, sekecil apapun. Pada akhirnya, kisah ini menyadarkan kita bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kehidupan di dunia hanyalah perjalanan singkat menuju kehidupan yang sesungguhnya di akhirat. Apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi bekal yang kelak kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jika seorang hamba menjaga imannya dengan tulus, Allah mampu memuliakannya dengan cara yang tak pernah disangka manusia. Kini, bayangkan ketika jasad telah terbujur di dalam tanah, tak ada lagi keluarga yang menemani, tak ada lagi harta yang dimiliki, hanya amal dan keimanan yang setia bersama kita. Semoga kisah ini melembutkan hati yang keras, menguatkan iman yang lemah, dan menumbuhkan semangat untuk menjadi hamba Allah yang lebih taat. Karena kemuliaan sejati bukan tentang bagaimana manusia mengingat kita, melainkan tentang bagaimana Allah memuliakan kita di sisinya.